Kasus cornering dalam pasar modal di Indonesia. Mata kuliah Hukum Investasi dan Pasar Modal, dosen Profesor Dr. M.S. Tumanggor, SH MSI. Makalah ini dibuat untuk melengkapi tugas akhir mahasiswa Magister Hukum UGI Yani Arya C. Raharja 22021-956. Latar belakang. Pasar modal memiliki peran penting dalam pembangunan nasional dan perekonomian secara keseluruhan. Berbeda dengan pasar tradisional, pasar modal memperdagangkan modal atau dana dalam bentuk efek atau surat berharga. Dalam perekonomian modern, keberadaan pasar modal merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa diabaikan. Pasar modal memainkan beberapa peran kunci dalam sistem keuangan dan ekonomi, antara lain memfasilitasi pendanaan, meningkatkan likuiditas aset, menciptakan transparansi dan kepercayaan, memberikan alternatif investasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pasar modal dan peraturannya. Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak kolektif, kontrak berjangka atas efek di antara mereka. Dalam kegiatan pasar modal di Indonesia, mempunyai beberapa pihak yang memiliki andil yang tidak dapat dipisahkan dengan pasar modal, yang mana salah satunya adalah perusahaan sekuritas. Perusahaan sekuritas adalah perusahaan yang telah mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk dapat melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek, penjamin emisi efek, atau kegiatan lain yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengawasan pasar modal. Pasal 92 Undang-Undang Pasar Modal berbunyi, setiap pihak, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain, dilarang melakukan dua transaksi efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga menyebabkan harga efek di bursa efek tetap, naik, atau turun dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan efek. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, unsur-unsur tindakan yang dilarang: 1. Melakukan serangkaian transaksi efek oleh satu pihak atau beberapa pihak yang bersekongkol. 2. Menciptakan harga efek yang sama di bursa efek karena didasarkan pada kekuatan permintaan jual atau beli efek untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain. Sementara itu, cornering the market. Cornering menurut Black Law Dictionary adalah a corner. Cornering the market is condition arising when a much greater quantity of any given commodity is sold for future delivery within a given period that can be purchased in the market. Adapun sanksi administrasi cornering sebagaimana ketentuan pasal 102 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 tentang pasar modal yang selanjutnya disebut UU Pasar Modal. Bapepang mengenakan sanksi administratif atas pelanggar dan atau peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap pihak. Sanksi administratifnya yakni peringatan tertulis berupa denda, yaitu kewajiban untuk membayar uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin, pembatalan persetujuan, dan pembatalan pendaftaran. Namun, ada pun sanksi pidana terhadap cornering sebagaimana ketentuan pasal 104 Undang-Undang Pasar Modal. Setiap pihak paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1,5 miliar. Paling banyak 15 miliar. Dalam pasar modal Indonesia telah terjadi beberapa kasus yang terkait dengan praktik cornering. Kasus-kasus seperti melibatkan saham perusahaan, PT Hansen International Tbk, PT Bumi Resources Tbk, dan PT MNC Land Tbk, serta kasus cornering dalam obligasi. Praktik cornering merupakan tindakan yang dilakukan oleh sekelompok investor dengan tujuan mengendalikan harga dan menciptakan kesan permintaan yang tinggi.
Dampak dari praktik ini adalah lonjakan harga yang tidak wajar, merugikan investor lain yang tidak dapat bersaing, mengganggu likuiditas pasar, dan mengancam stabilitas pasar modal. Untuk mencegah dan menanggulangi praktik cornering, pemerintah dan otoritas pasar modal perlu mengambil langkah-langkah yang efektif. Beberapa strategi yang dapat diimplementasikan antara lain peningkatan pengawasan, regulasi yang ketat, edukasi dan kesadaran investor, transparansi pasar. Dengan implementasi langkah-langkah tersebut, diharapkan praktik cornering dalam pasar modal Indonesia dapat ditekan dan pasar modal menjadi lebih sehat, adil, dan menawarkan perlindungan kepada investor. Terima kasih.